kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singosari. Setidaknya ini menurut kitab Pararaton. Demi sebuah hasrat untuk memiliki Ken Dedes, Ken Arok ini menghabisi Tunggul Ametung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai Raja Singosari pertama sejak tahun 1222 Masehi. Singosari sendiri diketahui adalah sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sosok Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung hanya termaktub di kitab Pararaton, sedangkan Negara Kertagama sama sekali tidak menyebut nama-nama itu. Tafsiran kitab Pararaton dan Negara Kertagama kerap kali dijadikan sebagai rujukan untuk menelusuri riwayat kerajaan Singosari maupun kerajaan penerusnya, yaitu kerajaan Majapahit. Dikisahkan oleh R. Pitono dalam bukunya yang bertajuk Pararaton, terbitan tahun 1965, Ken Arok ini adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok ini justru tumbuh menjadi sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India, yaitu bernama Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Loh Gawe ini yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe ini guys kemudian mengajak Ken Arok untuk pergi ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Dan atas permohonan Loh Gawe, Tunggul Ametung ini bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi, perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Dan sebagai pengawal pribadi, Ken Arok ini tentunya selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, yaitu Ken Dedes. Hingga suatu ketika secara tidak langsung Ken Arok ini melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dan dari dalam singkapan itu Ken Arok ini melihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok ini terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Saat itu, Loh Gawe ini berkata kepada Ken Arok, seorang wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah ciri seorang wanita Nariswari atau bermakna ratu yang agung. Itu merupakan wanita pilihan. Betapapun nestapanya seorang laki-laki yang dapat menikah dengan wanita seperti itu akan bisa menjadi raja yang besar. Mendengar kata-kata Loh Gawe, Ken Arok ini terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia telah jatuh cinta kepada Ken Dedes, meskipun itu adalah terlarang. Dan untuk mencapainya, jalan satu-satunya
yang harus dilakukan Ken Arok adalah menghabisi atasannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Tak lain dan tak bukan adalah suami Ken Dedes. Selain itu, jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin menghabisi Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapatkan keris ampuh buatan Empu Gandring, Ken Arok ini melakukan niatnya. Dan diketahui ya guys, bahwasanya Empu Gandring ini adalah pembuat keris terkenal yang berasal dari desa Lulumbang yang saat ini menjadi Blitar. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru menghabisi nyawa Empu Gandring setelah memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya, yaitu tepatnya pada tahun 1222 Masehi. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa menghabisi Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku penghabisan nyawa tersebut. Dengan cerdik dan licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pelenyapan nyawa Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Dan ini sebenarnya adalah siasat Ken Arok yang sebelumnya ini dengan sengaja memperlihatkan dan meminjamkan keris Empu Gandring kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Dikisahkan dalam kitab para raton bahwa setelah menikah dengan Ken Arok, Ken Dedes ini bisa hidup bahagia layaknya suami istri karena Ken Dedes dan Ken Arok saling mencintai. Dan ketika genap bulannya, akhirnya Ken Dedes ini melahirkan anak dari Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati dengan nama panggilan Panji Anengah. Kitab para raton ini juga mengisahkan Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung akhirnya ini akan mengetahui bahwasanya Ken Arok lah yang telah menghabisi nyawa ayahnya, dan pada akhirnya Anusapati ini pun membalas dendam kepada Ken Arok. Tepatnya pada tahun 1247 Masehi, Anusapati ini menghabisi nyawa Ken Arok juga menggunakan keris Empu Gandring. Setelah menghabisi Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok ini kemudian mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel, yaitu pada tahun 1222 Masehi. Saat itu juga kitab para raton ini juga menyebutkan bahwasanya saat itu Ken Arok yang menjabat sebagai raja bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumapel
pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari sesuai nama pusat pemerintahannya. Di kitab Pararaton ini dinyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singosari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga tahun 1247 Masehi. Tahun 1247 Masehi ditulis di Pararaton, Ken Arok tewas dihabisi oleh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Diketahui pula pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agni Biaya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wregola, serta Dewi Rambi. Dan menurut kitab Pararaton, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan menghabisi Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring. Itu terjadi pada tahun 1249 Masehi. Selanjutnya, Tohjaya bertahta sebagai penguasa Kerajaan Singosari.